di sebuah sudut bersahaja di Madinah. Pada hari Kamis yang gerah di tahun ke-11 Hijriah, sejarah Islam seolah sedang menahan napas di ambang pintu kematian. Nabi Muhammad, sosok yang selama 2 dekade menjadi kompas tunggal bagi kebenaran, kini terbaring lemah dengan kepala terbebat kain, berjuang melawan demam yang membakar. Namun, ironisnya, suasana di dalam ruangan itu sama sekali tidak mencerminkan keheningan khidmat yang pantas bagi seorang utusan Tuhan di jam-jam terakhirnya. Sebaliknya, atmosfer kamar itu menjadi sesak, bukan hanya oleh uap panas penyakit, tetapi oleh aroma persaingan politik dan ijtihad prematur yang mulai bermunculan bak jamur di musim hujan. Kamar yang seharusnya menjadi tempat penghormatan terakhir itu mendadak berubah menjadi arena perdebatan yang bising. Para sahabat yang biasanya berdiri tegap sebagai pengikut yang patuh, tiba-tiba bertransformasi menjadi panel penilai yang sangat kritis terhadap instruksi sang pemimpin. Di hadapan sosok yang Al-Quran sendiri menjamin bahwa ucapannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu, sebuah keberanian baru muncul. Keberanian untuk memilah mana perintah Nabi yang masih dianggap relevan, dan mana yang bisa diabaikan dengan dalih kasihan kepada kondisi fisik beliau. Prolog tragedi ini dimulai ketika Nabi, dengan sisa-sisa kekuatannya, meminta pena dan kertas untuk menuliskan sebuah wasiat yang, menurut jaminan beliau sendiri, akan menjaga umat dari kesesatan selamanya. Permintaan ini adalah sebuah asuransi keselamatan bagi masa depan umat muslim. Namun, di saat itulah sebuah interupsi monumental lahir. Umar bin Khattab, dengan rasa percaya diri yang melampaui situasi darurat tersebut, memberikan diagnosis medis sekaligus teologis secara instan. Nabi telah dikuasai rasa sakit. Cukuplah bagi kita kitab Allah. Betapa efisiennya efisiensi ini. Dalam satu tarikan napas, Umar tidak hanya membebaskan Nabi dari kelelahan menulis, tetapi juga secara praktis menyatakan bahwa peran Nabi sebagai penjelas Al-Quran sudah selesai sebelum beliau benar-benar wafat. Ruangan itu pun meledak dalam pertengkaran. Ada yang mendesak agar kertas segera diberikan, dan ada yang dengan penuh semangat mendukung logika kecukupan yang ditawarkan Umar. Ijtihad, yang seharusnya menjadi alat ketika teks tidak ada, kini digunakan secara tajam untuk membentur dan membatalkan teks yang sedang mencoba dilahirkan dari lisan sang Nabi sendiri. Di kamar yang sesak itu, ijtihad tidak lagi duduk di bawah bayang-bayang wahyu, melainkan sudah mulai berdiri tegak, mencoba merebut pena dari tangan sang Rasul sebelum tinta sempat menyentuh kertas. Inilah awal dari apa yang kelak disebut oleh Ibnu Abbas sebagai Ar-Roziyatu Kulur Roziyah. Bukan sekadar musibah karena hilangnya tulisan, melainkan tragedi karena munculnya keberanian sahabat untuk merasa lebih bijaksana daripada pembawa wahyu itu sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di hari Kamis itu? Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan seruput dulu kopinya. Ngopi lah, ngopi. Di tengah hembusan napas yang kian berat, sang Nabi yang Al-Quran sendiri sebut sebagai sosok dengan standar karakter yang agung, mencoba memberikan hadiah terakhir bagi umatnya. Beliau bersabda dengan lugas, "Kemarilah, biar kutuliskan untukmu sebuah kitab yang akan menjaga kalian agar tidak tersesat selamanya." Ini bukanlah saran opsional, melainkan sebuah instruksi dari sosok yang wahyunya dijamin tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Namun, disinilah keajaiban ijtihad politik pertama kali mempertontonkan taringnya yang paling tajam. Umar bin Khattab, dengan efisiensi yang nyaris tidak sopan, segera mengambil panggung sebagai editor terakhir wahyu. Dengan rasa percaya diri yang melampaui otoritas kenabian, ia melontarkan diagnosis medis sekaligus teologis secara instan. Nabi telah dikuasai rasa sakit. Cukuplah bagi kita kitab Allah. Betapa sebuah ironi yang memukau, sosok yang melalui lisannya Al-Quran diturunkan, kini diberitahu oleh pengikutnya sendiri bahwa eksistensinya sebagai penjelas sudah tidak lagi diperlukan. Logika Umar sangat sederhana namun mematikan. Narasi Sudrun Gugat tersebut sangat kuat secara retorika, sinematik, dan emosional. Sudrun membuat video tersebut jelas memahami cara memainkan ritme bahasa, metafora, ironi, dan rasa marah historis untuk menggiring penonton pada satu kesimpulan tertentu. Secara teknik narasi, ini bukan narasi amatir. Ia dibangun seperti dokumenter ideologis. Dimulai dengan suasana dramatis, lalu membangun musuh, konflik, pengkhianatan, hingga tragedi berdarah seperti Karbala sebagai klimaks emosional. Namun justru karena kekuatan retorikanya tinggi, narasi Sudrun Gugat tersebut perlu dibedah dengan sangat hati-hati, sebab ada perbedaan besar antara narasi yang terdengar meyakinkan dengan analisis sejarah yang adil. Peristiwa yang dibahas memang nyata dalam literatur Islam, dalam tradisi hadis. Dikenal sebagai peristiwa Raziyatul Khamis, yaitu tragedi hari Kamis. Riwayat tentang Nabi meminta pena dan kertas memang ada di kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan benar pula bahwa Ibnu Abbas menangisi peristiwa itu. Tetapi masalah utamanya adalah
Narasi Sudrun Gugat tidak berhenti pada fakta riwayat. Ia melompat jauh ke interpretasi ideologis yang sangat sektarian. Ia tidak sekadar berkata terjadi perbedaan pendapat, melainkan membingkai Umar bin Khattab sebagai sosok yang merebut otoritas wahyu, membatalkan kenabian, lebih merasa bijak daripada Nabi, sengaja menggagalkan penunjukan Ali bin Abi Thalib, bahkan menjadi akar Karbala. Di titik inilah narasi berubah dari sejarah menjadi propaganda interpretatif. Karena dalam metodologi sejarah Islam klasik, bahkan para ulama yang mengkritisi peristiwa itu tidak otomatis menyimpulkan bahwa Umar sedang melawan wahyu atau mengudeta kenabian. Mayoritas ulama Sunni memahami ucapan Umar sebagai ijtihad situasional. Benar atau salah bisa diperdebatkan, tetapi bukan pembangkangan sadar terhadap Nabi. Narasi Sudrun Gugat tersebut memakai teknik framing yang sangat cerdas. Setiap tindakan Umar diberi diksi negatif, setiap emosi Ibnu Abbas diperbesar, setiap celah sejarah dihubungkan langsung ke tragedi politik berikutnya. Lalu semua diarahkan menuju satu tesis besar. Legitimasi kekuasaan Sunni lahir dari penolakan terhadap wasiat Nabi. Ini adalah pola khas polemik Syiah Sunni modern. Yang menarik, narasi Sudrun Gugat berkali-kali memakai ironi satir seperti betapa efisiennya efisiensi ini, atau mereka berhasil menyelamatkan Nabi dari kelelahan memegang pena. Secara sastra itu efektif, tapi secara akademik, itu disebut loaded language. Bahasa yang sengaja didesain agar audiens membenci satu tokoh sebelum sempat menimbang data secara objektif. Narasi Sudrun Gugat juga melakukan beberapa lompatan logika besar. Tidak ada teks eksplisit dalam riwayat sahih yang menyebut Nabi hendak menulis nama Ali. Tidak ada bukti definitif bahwa Umar tahu isi wasiat lalu sengaja menggagalkannya. Menghubungkan langsung penolakan pena dengan tragedi Battle of Karbala adalah rantai kausal yang sangat panjang dan spekulatif. Klaim bahwa pelarangan hadis dilakukan demi menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait juga merupakan interpretasi politik, bukan konsensus sejarah. Narasi Sudrun Gugat tersebut sebenarnya bekerja bukan terutama dengan data, tetapi dengan rasa bersalah historis. Ia membuat penonton merasa Nabi dizalimi, keluarga Nabi disingkirkan, sejarah dibaca, lalu seluruh konflik Islam sesudahnya lahir dari satu ruangan panas di Madinah. Itu powerful secara emosional. Tapi sejarah nyata hampir selalu lebih kompleks daripada film ideologis. Ada juga teknik penguncian psikologis dalam narasi Sudrun tersebut. Misalnya, siapa yang tidak setuju dianggap membela kekuasaan, siapa yang membela Umar dianggap mengkhianati Nabi, siapa yang mempertanyakan narasi dianggap anti Ahlul Bait. Padahal sejarah Islam awal memang penuh ketegangan manusiawi. Para sahabat bukan malaikat, tetapi mengubah seluruh sejarah Sunni menjadi proyek konspirasi anti Ahlul Bait juga. Itu penyederhanaan yang sangat ekstrim. Ironinya, narasi Sudrun sering mengkritik politik, tetapi dirinya sendiri sangat politis. Ia memilih sudut kamera tertentu, ia memilih siapa yang tampak heroik, ia memilih siapa yang tampak dingin, ia memilih metafora, ia memilih nada suara, ia memilih siapa yang harus dicurigai. Dan pilihan-pilihan itu tidak netral. Secara objektif, peristiwa pena dan kertas memang ada. Pertengkaran di hadapan Nabi memang terjadi. Ibnu Abbas memang sedih, umat Islam memang kemudian terpecah. Tetapi mengubah semua itu menjadi dakwaan final bahwa sistem Sunni lahir dari pembangkangan terhadap Nabi adalah kesimpulan ideologis, bukan fakta yang disepakati seluruh umat Islam. Narasi Sudrun Gugat efektif sebagai karya agitasi intelektual, kuat sebagai sastra polemik, tajam sebagai propaganda emosional, namun lemah jika diuji dengan standar historiografi yang benar-benar netral. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang paling puitis ketika berbicara, tetapi siapa yang paling jujur ketika membatasi kesimpulannya. Dan sekarang, mari kita mulai. Di sebuah ruangan sempit di Madinah, pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad, sejarah Islam memang sedang berdiri di tepi jurang kesedihan. Demam yang membakar tubuh beliau membuat suasana menjadi tegang. Para sahabat berkumpul. Sebagian cemas, sebagian bingung, sebagian takut kehilangan sosok yang selama puluhan tahun menjadi pusat seluruh arah kehidupan mereka. Dan di tengah kondisi yang sangat manusiawi itulah, lahir sebuah peristiwa yang kelak diwariskan sejarah dengan nama Raziatul Khamis, tragedi hari Kamis. Namun sejarah yang rumit seringkali berubah menjadi senjata ketika dibacakan dengan kemarahan. Sebab di zaman modern, tragedi itu tidak lagi sekadar dikenang sebagai momen duka, tetapi dipoles menjadi panggung propaganda untuk menggugat seluruh legitimasi generasi sahabat.
Sebuah ruangan yang awalnya dipenuhi kepanikan manusiawi, kini dicat ulang seolah-olah menjadi markas konspirasi perebutan kekuasaan yang sudah dirancang matang bahkan sebelum Nabi wafat. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Narasi-narasi ideologis modern, seperti narasi Sudrun salah satunya, sangat lihai memainkan kamera emosi. Mereka tidak langsung menyerang dengan data. Mereka menyerang dengan suasana, dengan musik duka, dengan metafora panas ruangan, dengan ironi yang ditusukkan perlahan ke kepala penonton. Umar bin Khattab tidak lagi digambarkan sebagai sahabat yang sedang menghadapi situasi genting, melainkan dipoles menjadi simbol pembangkangan terhadap wahyu. Para sahabat tidak lagi terlihat sebagai manusia yang panik menghadapi wafatnya Nabi, tetapi diubah menjadi elit politik yang sedang berebut kursi bahkan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. Padahal sejarah yang asli jauh lebih rumit daripada film propaganda. Riwayat tentang permintaan pena dan kertas memang ada dalam kitab-kitab hadis sahih. Tidak ada yang menyangkal itu. Tetapi yang sering disembunyikan adalah bahwa ruangan itu sedang penuh kegaduhan, sementara kondisi Nabi sendiri sedang sangat berat. Sebagian sahabat ingin segera memenuhi permintaan beliau. Sebagian lain khawatir kondisi Nabi semakin berat jika dipaksa terus berbicara dan menulis. Disitulah Umar mengucapkan kalimat yang kemudian terus dipotong dari konteksnya sepanjang sejarah. Cukuplah bagi kita kitab Allah. Kalimat itu lalu diperlakukan seolah-olah Umar sedang mendeklarasikan perang terhadap Nabi. Betapa dramatisnya tafsir modern ala Sudrun itu, seakan-akan seorang sahabat yang sepanjang hidupnya mempertaruhkan nyawa demi Islam, tiba-tiba berubah menjadi pembajak wahyu. Hanya dalam satu kalimat yang lahir di tengah kepanikan. Ironinya, orang-orang yang paling keras menuduh Umar menolak sunnah, justru lupa bahwa Umar sendiri adalah salah satu perawi hadis terbesar dalam Islam. Sosok yang sepanjang hidupnya menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sosok yang berkali-kali meminta pendapat Nabi dalam setiap urusan. Sosok yang bahkan ditakuti setan menurut banyak riwayat sahih. Tetapi dalam narasi propaganda modern ala Sudrun, seluruh kehidupan itu dihapus hanya demi satu adegan dramatis, yang lebih cocok untuk film politik daripada pembacaan sejarah yang jujur. Inilah cara propaganda bekerja. Ia tidak perlu memalsukan semua data. Ia hanya perlu memilih potongan data yang tepat, lalu menyiramnya dengan emosi, ironi, dan kemarahan, sampai penonton tidak lagi berpikir, melainkan hanya bereaksi. Maka lahirlah tuduhan bahwa Umar menggagalkan wasiat Ali. Tuduhan bahwa seluruh sistem kekhalifahan Sunni lahir dari pembangkangan terhadap Nabi. Tuduhan bahwa tinta yang tidak tumpah di Madinah berubah menjadi darah yang tumpah di Karbala. Sebuah rantai tuduhan panjang yang terdengar puitis, tetapi rapuh ketika disentuh metodologi sejarah. Sebab tidak ada satupun riwayat sahih yang secara eksplisit menyebut Nabi hendak menulis nama Ali pada saat itu. Tidak ada teks pasti, tidak ada dokumen tertulis. Tidak ada kalimat eksplisit yang bisa dijadikan vonis final. Yang ada hanyalah tafsir, dugaan, dan pembacaan politik yang muncul jauh setelah generasi sahabat berlalu. Namun propaganda selalu membutuhkan musuh, dan sejarah Islam awal adalah lahan yang sangat subur untuk itu. Maka peristiwa Sakifah pun dibacakan seolah-olah seperti kudeta gelap. Padahal realitasnya, umat Islam saat itu sedang menghadapi ancaman perpecahan besar, tepat setelah wafatnya Nabi. Madinah sedang berada dalam situasi genting. Kabilah-kabilah Arab mulai berguncang, ancaman murtad mulai muncul di berbagai wilayah. Dan di tengah kekacauan itu, para sahabat berusaha mencari pemimpin secepat mungkin, agar umat tidak runtuh sebelum jenazah Nabi selesai dimakamkan. Apakah semua keputusan mereka sempurna? Tidak. Apakah ada perbedaan pendapat? Tentu. Tetapi mengubah seluruh dinamika itu menjadi dongeng konspirasi anti Ahlul Bait adalah penyederhanaan sejarah yang sangat brutal. Yang paling ironis, narasi-narasi modern seperti Sudrun Gugat salah satunya, sering berbicara atas nama cinta Ahlul Bait sambil menanam kebencian mendalam kepada para sahabat lain, seolah-olah umat harus memilih antara mencintai Ali atau menghormati Umar. Padahal dalam sejarah nyata, Ali sendiri menamai anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sebuah fakta yang sering terasa terlalu sunyi untuk dibacakan dalam panggung propaganda. Dan disinilah tragedi terbesar sebenarnya terjadi. Bukan pada pena yang tidak jadi digunakan, bukan pada kertas yang tetap kosong, tetapi pada generasi belakangan yang menjadikan sejarah sebagai bahan bakar kebencian sektarian. Mereka mengambil luka lama, meniupnya dengan kemarahan baru, lalu menjualnya sebagai kesadaran intelektual. Padahal yang tumbuh bukan kecintaan kepada kebenaran, melainkan kecanduan terhadap konflik identitas. Sejarah akhirnya tidak lagi dipelajari untuk memahami manusia,
tetapi dipakai untuk mencari musuh. Dan ketika kebencian sudah menyamar sebagai ilmu, maka setiap fakta yang tidak sesuai narasi akan dianggap pengkhianatan. Padahal kejujuran sejarah menuntut keberanian yang lebih sulit. Keberanian untuk mengakui bahwa para sahabat adalah manusia yang bisa berbeda pendapat tanpa harus berubah menjadi penjahat. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua konflik sejarah bisa diperas menjadi hitam putih. Dan keberanian untuk membedakan antara kritik ilmiah dengan propaganda emosional yang dibungkus gaya dokumenter. Karena tidak semua narasi yang terdengar dalam itu benar. Tidak semua suara yang terdengar paling marah paling jujur. Dan tidak semua kisah yang dibacakan dengan air mata lahir dari ketulusan mencari kebenaran. Kadang-kadang sejarah tidak sedang dijelaskan. Ia sedang dipersenjatai. Pada akhirnya, sejarah Islam bukanlah panggung sederhana yang bisa dipenuhi oleh tokoh malaikat di satu sisi dan tokoh iblis di sisi lain. Ia adalah perjalanan manusia-manusia besar yang hidup di masa penuh gejolak, mengambil keputusan di tengah tekanan, kesedihan, dan situasi yang tidak selalu hitam putih. Karena itu, membaca sejarah dengan amarah berlebihan hanya akan melahirkan generasi yang mewarisi dendam, bukan hikmah. Narasi-narasi provokatif seperti Sudrun memang terdengar memukau. Kata-katanya tajam, dramatisasinya kuat, musik emosinya menghanyutkan. Tetapi kebenaran tidak diukur dari seberapa marah sebuah narasi dibacakan, dan secara tidak otomatis menjadi valid hanya karena dibungkus gaya dokumenter yang sinematik. Maka tugas kita bukan menjadi pemuja buta tokoh, dan bukan pula menjadi algojo sejarah yang sibuk mencari kambing hitam berabad-abad kemudian. Tugas kita adalah belajar dengan jujur, membaca dengan adil, dan menjaga hati agar tidak mudah dipenuhi kebencian atas nama agama, karena umat ini terlalu lama dipecah oleh narasi yang sengaja meniup bara lama demi kepentingan ideologi, dan seringkali yang paling keras berteriak tentang cinta kepada Islam, justru diam-diam sedang menikmati perpecahan umat sebagai bahan bakar pengaruh dan popularitas. Tetaplah kritis, jangan mudah menelan mentah-mentah setiap narasi yang viral. Periksa sumbernya, pelajari konteksnya, dan bedakan mana kajian ilmiah, mana propaganda emosional yang hanya menjual kemarahan. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel YouTube Ayah Alif Official agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan kajian sejarah, filsafat, dan analisis narasi secara lebih kritis, mendalam, dan berimbang. Karena di zaman ketika kebohongan bisa tampil sangat sinematik, mencari kebenaran membutuhkan keberanian berpikir yang jauh lebih besar. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.